Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Sapitra, NIM 242035 dari program studi agroteknologi. Video ini membahas uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, difusi dan osmosis merupakan dua mekanisme transport pasif yang berperan penting dalam proses fisiologis sel tumbuhan. Difusi berlangsung ketika molekul berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel menuju daerah dengan konsentrasi zat terlalu lebih tinggi. Kedua proses ini tidak memerlukan energi sel dan terjadi secara spontan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Salisbury dan Ross 2019. Tujuan praktikum 1. Mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. 2. Mengamati proses osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. 3. Memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah glass beaker, timbangan analitik, mikroskop, kaca preparat, pinset, cutter, dan silet. Sedangkan bahan yang digunakan adalah daun kelapa sawit, kentang, air garam, air gambut, air murni, dan juga air gula. Cara kerja osmosis. Pertama, potong kentang membentuk dadu dengan ukuran yang sama, yaitu 1x1 sebanyak 3 potong. Kemudian timbang dengan timbangan analitik untuk mengetahui berat awalnya. Kemudian masukkan potongan kentang ke air garam, air murni, dan juga air gula dan tunggu selama 30 menit. Kemudian angkat setelah sudah 30 menit. Dan timbang kembali. Setelah itu catat perubahannya, apakah dia bertambah ukurannya atau malah berkurang. Cara kerja difusi. Pertama, siapkan daun kelapa sawit yang sudah direndam 12 jam dengan air. Kemudian potong secara melintang daun sawit dan juga potong di bagian daun bawah kelapa sawit dengan setipis mungkin. Kemudian letakkan di kaca preparat dan tetes dengan air. Setelah itu, tutup dengan kaca preparat. Kemudian amati dengan mikroskop apakah stomata yang terbuka atau malah tertutup. Hasil dan pembahasan. Pada osmosis, hasil praktikum menunjukkan bahwa pada larutan hipotonis atau air murni, kentang mengalami pertambahan panjang menjadi 1,4 cm dan berat menjadi 1,34 gram karena air masuk ke dalam sel melalui osmosis. Sebaliknya, pada larutan hipertonis atau NaCl 0,3 m dan air gula, kentang malah menyusut menjadi 0,9 cm dengan penurunan berat menjadi 1,05 gram dan 1,11 gram. Hal itu dikarenakan air keluar dari sel menuju larutan yang lebih pekat. Larutan NaCl memberikan efek osmosis lebih kuat dibanding air gula. Praktikum ini membuktikan bahwa air bergerak dari larutan hipotonis ke hipertonis melalui membran semi-permeabel sel kentang. Dan berikut adalah hasil dari tiap-tiap kelompok pada hasil praktikum difusi menggunakan daun kelapa sawit. Dari hasil praktikum ke-6 kelompok tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu larutan hipotonis atau air murni menyebabkan sel mengembang atau turgid dengan stomata terbuka. Larutan hipertonis atau air garam itu menyebabkan sel mengkerut atau plasmolisis dengan stomata menutup. Sedangkan air gambut menunjukkan efek hipertonis ringan. Semakin lama waktu perendaman atau 22 jam vs 12 jam, efek osmosis semakin jelas terlihat, membuktikan bahwa perpindahan air berlangsung sesuai gradien konsentrasi dari larutan hipotonis ke hipertonis. Kesimpulan dari praktikum ini ialah praktikum ini berhasil membuktikan proses difusi dan osmosis melalui membran semi-permeabel sel tumbuhan. Larutan hipotonis menyebabkan sel turgid dengan peningkatan ukuran dan juga berat, sedangkan larutan hipertonis, NaCl, dan air gula menyebabkan plasmolisis dengan penurunan ukuran dan berat. Hubungan osmosis dengan turgor sel terlihat dari kondisi stomata yang terbuka pada sel turgid dan menutup pada sel plasmolisis, membuktikan bahwa tekanan turgor berperan penting dalam fisiologi tumbuhan seperti pengaturan stomata, pemeliharaan bentuk sel, dan proses pertumbuhan.